Salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Bahwa Islam dan kebangsaan, multikultural, toleransi itu bukan sekarang. Justru dia yang meletakkan seni kebangsaan ini. Ini dari sisi Islam. Kan tidak pernah heboh semuanya. Semuanya paralel saja. Kita bilang SDI misalnya, Serikat Dagang Islam. Kalau kita lihat lebih dulu kan dari Budi Utomo. Budi Utomo baru 20 Mei 1908 SDI sudah mengumpulkan tokoh-tokoh Islam se-Indonesia tahun 1905. Secara berurut seperti itu, ada Perhimpunan Indonesia, ada Indonesia Party, ada Indonesia Demokrasi, terakhir ada PNI. Artinya pada tempat yang sama, di negara yang sama, umat Islam dengan organisasi keislamannya, yang ujungnya untuk kebangsaan juga, nasionalis dengan organisasinya, yang ujungnya juga kebangsaan, akhirnya Indonesia merdeka. Artinya kesadaran sejarah seperti ini yang saya pikir kita bersama bertanggung jawab. Orang yang bergerak sebagai sumber informasi mesti kamu menyadari ini, bahwa bicara tentang Indonesia memang sudah dari sononya kita berjalan dalam arah yang sama dengan tujuan yang sama dan tidak saling gesekan. Kawan-kawan di media harus paham kalau mau mengkritisi besok ada pendirian rumah ibadah baru, ini kata panitia ini kan tahun toleransi besok Pak ya. Sesuai nggak dengan PBN? Tugas forum kerukunan itu memberikan sosialisasi tentang PBN. Kognisi, apalagi kalau dilihat dari segi sosiologi saya bilang, dari segi sosialnya, majemuk saling membutuhkan, mayoritas mengayomi, minoritas tahu diri. Melaporkan kegiatan ini dihadiri 50 peserta dari beragam kehadiran, dan saya kira tadi perjalanan dari Sijunjung, dari Dharmasraya, Sawalunto sudah sampai di sini pada dini hari, ada yang pagi tadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk yang diberikan kepada kita. Kami sangat bergembira sekali bahwa Sumatera Barat beliau tunjuk salah satu kegiatan ini dari sekian banyak provinsi di Indonesia. Tentu kami ucapkan selamat datang Pak Haji Basri, kakanda kami, Bapak-bapak, Kasubit, dan juga kawan-kawan semua dari pusat. Kami dari pusat di Jakarta ya ingin bersilaturahmi, ingin mendapatkan masukan-masukan, terutama terhadap isu-isu terkait kerukunan umat beragama. Kita ingin ke depan ya, bagaimana jurnalis Sumatera Barat ini memberitakan hal-hal yang menyejukkan, yang mengademkan. Kalau ada permasalahan di lapangan, diklarifikasi dulu gitu kan. Jangan tahu-tahu hanya mendapat informasi dari orang per orang, ditulis di media, viral, mengadakan berbagai kegiatan di berbagai daerah adalah untuk menampung isu-isu keagamaan yang berpotensi untuk konflik dan juga yang berkonflik. Kalau menurut saya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat kita gitu ya, harus menjalin komunikasi lah dengan elemen masyarakat gitu ya. Dan masyarakat kita juga kalau ada permasalahan jangan lari ke media, tapi sampaikan dulu lah ke apakah ke kantor Kementerian Agama atau ke Pemda gitu ya, atau ke FKUB ya. Apa masalah? Dan juga mungkin untuk Bapak dan Ibu ketahui bersama, dan ini pengalaman kita berada di Kecamatan Kamang Baru dan juga mungkin sekarang di Kesbangpol, itu untuk keterwakilan seperti yang kami sampaikan tadi ke Pak Ketua FKUB, keterwakilan dari
terkhusus untuk yang Katolik itu keterwakilan di FKUB memang sudah ada yang Katolik, tetapi tidak mewakili atau merefleksikan umat yang ada karena dia berasal dari Muaro, dari ibu kota kabupaten yang Katoliknya. Karena mungkin entah berbeda atau bagaimana, saya juga kurang mengetahui. Tetapi setiap apapun yang disampaikan kepada yang perwakilan di FKUB tidak sampai ke kita yang ada di Kecamatan Kamang Baru karena mungkin berbeda. Kita juga tidak tahu kan atau komunikasi seperti apa atau apa, kita juga kurang tahu. Tapi itu yang kami rasakan selama di Kecamatan Kamang Baru. Apresiasi, dan Kecamatan Kamang Baru Nagari Kunang Perirantang mendapat harapan 1 pada waktu itu di 2012 tersebut untuk tingkat. Ternyata banjir informasi ini, ada yang hanyut di bawah arus, ada yang membuat arus, ada yang tergantung-gantung, ada yang minum air bah karena itu banjir kan ada gelodongan, minum sakit terpapar hoax itu dia di new media, itu masalah kita di new media. Nah, ingin bermedia tapi ilmu tak ada. Kalau yang profesional itu judul itu 7 kata, kalau terlalu juga jelas ada subjudul baik di atasnya maupun di bawahnya, tapi lebih kecil dari judul utama. Lead atau teras atau alinea pertamanya itu tak lebih dari 45 kata. Itu teori-teori yang saya ajarkan untuk teman-teman. Di sana ada 2-3 mahasiswa saya ternyata. Itu mungkin ide kreatif kita pada hari ini adalah bagaimana bisa tingkat Sumatera Barat dibuat forum komunikasi jurnalis kerukunan umat beragama. Atau peserta yang hari ini ikut ini bagaimana Kanwil juga bertemu dengan Kanwil bikin khusus hanya wartawan saja memenuhi kapasitas untuk membicarakan kerukunan umat beragama ketika akan mengulas. Tiba-tiba sudah ada surat akan melaksanakan hari besar, padahal belum diberitahu dan belum Semakin informasi itu disembunyikan, semakin sumir dan semakin tidak jelas diberikan kepada masyarakat. Padahal ketika informasi itu, suatu peristiwa itu sudah terjadi, jurnalis sebenarnya tidak bisa membendung untuk mengajukan satu berita itu. Nah, apa salahnya ketika itu dibuka dengan baik? Kementerian Agama itu sudah rajin sekali bekerja, tapi kadang tidak pernah diungkapkan, tidak pernah diketahui banyak orang. Dan tentu kami juga tahu betul bahwa kawan-kawan jurnalis sebetulnya pintu, bukan hanya menjadi benteng, tapi pintu sebetulnya masuk dalam ruang terbuka. Pak, lihat sini Pak. Dari selaku Kepala Sub bagian pertahanan FKUB, karena kita menyarankan FKUB kalau ada jurnalis juga ikut di dalam anggota FKUB itu. Masih bersolek di dalam bilik, memang bersolek agak lama. Kita tidak ingin terjadi konflik, apalagi yang membawa nama agama.